Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan selanjutnya kita akan langsung menyimak suasana jelang pergantian tahun di Monumen Nasional dan Pantai Ancol. Kita telah tersambung dengan reporter Tezar Aditya di kawasan Monas dan Riyad Nur Hidayat di Pantai Ancol. Ya pemirsa, kita ke Tezar terlebih dahulu. Tezar, selamat malam. Bagaimana suasana jelang pergantian tahun baru di kawasan Monas? Ya, Cakri, selamat malam buat Anda di studio dan juga di rumah, Cakri. Dan di sini jelang 3 jam lagi pergantian tahun di Monumen Nasional ini, masyarakat terus berdatangan. Saya tadi sempat mengira bahwa dengan tidak adanya panggung hiburan dan tidak adanya pesta kembang api karena telah dipindahkan ke Ancol oleh Pemprov DKI Jakarta, pusat keramaian untuk pergantian tahun ini. Namun tetap keramaian ini tidak berkurang dari tadi sore. Dari tadi sore sampai hari ini masyarakat terus berdatangan ke Monumen Nasional. Terlihat di belakang saya sudah ramai sekali Monas seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun tidak ada pesta kembang api dan juga tidak ada acara hiburan dangdut seperti tahun-tahun lalu, namun masyarakat terus berdatangan. Dan tadi juga kami sempat mewawancarai beberapa warga yang ada di sini bahwa warga yang datang ke sini ternyata tidak hanya dari Jakarta, Cakri, tapi juga dari berbagai daerah. Tadi kami sempat mewawancarai ada yang dari Sukabumi, dari Indramayu, dan dari Bogor, dari Bekasi, banyak sekali berdatangan ke sini. Dan rata-rata dari mereka belum mengetahui bahwa memang acara pusat perayaan tidak lagi diadakan di Monas ini, tapi sudah di Ancol, di Jakarta Utara. Dan mereka juga mengaku kecewa dengan tidak adanya panggung hiburan dan juga tidak adanya pesta kembang api nanti jelang pergantian tahun. Namun mereka tetap menikmati acara malam ini jelang pergantian tahun dengan duduk-duduk di Taman Monas ini dengan keluarga mereka, membawa serta keluarga dan juga kerabat mereka bersama bersantai jelang pergantian tahun menyambut tahun 2016. Cakri. Iya, Tezar, kalau tadi Anda katakan masyarakat tidak hanya dari Jakarta tapi juga dari luar Jakarta sudah mulai berdatangan dari sore tadi. Mungkin apakah ada yang kecewa saat mengetahui ternyata Monas tidak tersedia pusat kegiatan atau mungkin ada hiburan-hiburan seperti itu? Apa yang kebanyakan masyarakat lakukan menjelang mungkin sisa kurang lebih 2 jam lagi menuju pergantian tahun? Apa yang masyarakat lakukan di sekitar Monas, Tezar? Ya, Cakri, tadi juga kami sempat mewawancarai mereka. Memang mereka rata-rata yang dari luar kota ini tidak mengetahui bahwa memang tidak ada panggung hiburan seperti biasanya. Dan tadi juga mereka lebih memilih menyewa tikar, duduk di taman bersantai dengan keluarga, makan-makan. Kebanyakan mereka membawa bekal dari rumah sehingga mereka bisa makan dengan keluarga. Dan yang lainnya, karena tidak ada perayaan kembang api, mereka membeli sendiri kembang api dan menyalakannya seperti terlihat di belakang saya. Ini bukan resmi dari Pemprov DKI Jakarta, tapi mereka merogoh kocek mereka sendiri untuk meramaikan. Dan yang lainnya lagi, mereka membeli trompet untuk menyemarakan malam mereka. Walaupun tidak ada panggung hiburan, di sini tetap ada suara-suara trompet, Cakri. Demikian. Iya, baik. Berarti meskipun tidak ada acara yang meriah di Silang Monas atau di kawasan Monas, tapi yang penting berkumpul bersama keluarga dan bisa merayakannya bersama orang terdekat seperti itu ya, Tezar. Baik, terima kasih Tezar. Kita langsung beralih ke kawasan Ancol, pemirsa. Di kawasan Ancol Jakarta Utara sudah ada rekan kami Riyad Nur Hidayat. Riyad, selamat malam. Seperti apa kemeriahan yang ada di Pantai Ancol hingga saat ini? Ya, selamat malam, Cakri. Dapat kami kabarkan kepada Anda bagaimana situasi cukup meriah sekali di kawasan Pantai Ancol ini. Dan sepertinya kawasan Ancol menjadi magnet yang cukup kuat bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk merayakan malam pergantian tahun baru di tahun 2015 dan menuju 2016 yang kita akan masuki sekitar 3 jam yang akan datang. Hingga tadi sore, hingga saat ini, dari tadi sore ribuan masyarakat, bahkan ratusan ribu masyarakat warga DKI Jakarta terus berdatangan ke Pantai Ancol ini. Dan sesuai dengan estimasi dari penyelenggara sepertinya dilampaui. Karena berdasarkan data yang kami terima sampai pukul 18.00 tadi, sekitar 100.000 warga DKI Jakarta telah masuk ke dalam kawasan Pantai Ancol. Dan angka ini terus meningkat kedatangannya. Dan untuk mengantisipasi adanya kemacetan, dapat kami beritakan kepada Anda, ini real time. Saat ini saya melaporkan kepada Anda di jalan salah satu
Pantai Ancol untuk menuju Pantai Karnaval. Dan masyarakat masih antusias sekali untuk datang ke Pantai Karnaval karena di Pantai Karnaval ada satu buah panggung utama yang direncanakan nanti akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama pada pukul 23.50 untuk berkumpul bersama warga DKI Jakarta merayakan pergantian tahun di tahun 2015 menuju tahun 2016. Dan hingga saat ini kondisinya sangat macet sekali sehingga masyarakat masih terus berdatangan untuk menuju Pantai Karnaval. Dan untuk mengantisipasi, kepolisian dan juga pihak penyelenggara memang tidak memperbolehkan kendaraan roda 4 untuk bisa masuk ke dalam Pantai Karnaval, dan di sana ada sentralisasi parkir dibagi menjadi dua, yaitu parkir bagian timur dan juga parkir bagian barat, sehingga hal ini dapat diharapkan bisa mengurangi kemacetan untuk menuju Pantai Karnaval dan wilayah sekitar Ancol. Dan untuk antisipasi lain yang diberlakukan oleh pihak penyelenggara Cakri adalah menyediakan mobil-mobil untuk mengangkut para wisatawan atau warga DKI Jakarta menuju tempat tujuannya masing-masing. Ada Pantai Lagon, ada Pantai Karnaval, Pasar Seni dan lain sebagainya dengan mengaktifkan beberapa mobil yang ada di sekitar Ancol ini mengangkut wisatawan. Cakri. Iya, Ria, tadi Anda katakan sejak pukul 18 petang tadi sudah tercatat ada 100.000 warga yang mulai berdatangan ke kawasan Ancol. Nah, tentunya hingga saat ini pengunjung terus semakin banyak yang datang. Apakah bisa diinformasikan mungkin pintu-pintu mana yang masih bisa dilewati oleh warga agar tetap kondusif untuk memasuki kawasan Ancol, dan apakah ada jam penutupan pintu karena mungkin kawasan Ancol juga pengunjungnya semakin padat? Ada informasi terkait hal itu, Riyad? Ya, baik. Oke, ya baik Cakri. Dapat kami kabarkan bagaimana bagi Anda warga DKI Jakarta yang masih di rumah dan berencana untuk datang ke Ancol ini bisa masuk melalui pintu barat atau pintu utama Taman Impian Jaya Ancol ini. Memang hingga saat ini masih terus dibuka pintu utama, tetapi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa pihak penyelenggara tidak memperbolehkan kendaraan roda 4 sejak pukul 4 sore tadi. Mobil dan sejenisnya tidak diperbolehkan lagi untuk bisa masuk ke dalam jalan-jalan yang ada di komplek wisata Taman Impian Jaya Ancol ini. Mereka harus memparkirkan kendaraannya di tempat atau di sentral parkir wilayah timur dan sentral parkir wilayah barat. Dan untuk bisa menuju ke tempat wisatanya masing-masing, penyelenggara menyediakan mobil. Ya, mungkin kameramen saya bisa mengambil mobil yang dioperasikan oleh pihak penyelenggara. Dan mobil ini, Cakri, akan mengantarkan wisatawan atau warga DKI Jakarta yang menghabiskan malam tahun barunya ke tempatnya masing-masing. Dan spot saya berdiri saat ini adalah di Pantai Lagon, juga menuju Pantai Karnaval. Di belakang saya di sana ada Pasar Seni. Jadi masyarakat bisa menggunakan mobil-mobil tersebut untuk bisa lebih memudahkan menjangkau tempat-tempat area yang sudah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara. Dan semakin malam menuju malam pergantian tahun baru 2016 ini, kondisi di Ancol cukup heboh sekali, bahkan cukup meriah. Sudah kita bisa lihat bagaimana masyarakat sudah mulai menyalakan kembang api dan petasan, kemudian mereka berkumpul bersama sanak keluarganya, menghabiskan waktu untuk bisa menikmati malam 2015 yang terakhir ini. Dan kita berharap 2016 akan menjadi evaluasi yang terbaik untuk diri kita masing-masing dan negara Indonesia. Cakri. Baik, terima kasih Riyad. Ini artinya bagi masyarakat Jakarta mungkin yang tidak jauh dari kawasan Ancol masih punya kesempatan untuk memasuki kawasan Ancol karena sudah ada fasilitas yang juga memudahkan mereka untuk sampai ke pusat-pusat hiburan untuk menikmati malam pergantian tahun baru. Baik, terima kasih Riyad, dan sebelumnya sudah ada rekan Teza Raditya yang melaporkan langsung dari kawasan Monas. Terima kasih kawan-kawan, selamat bertugas kembali.